Hai guys, kembali lagi bersama Miss Nadia dan kita hari ini akan membahas tentang sertifikasi bahasa Inggris yang bisa digunakan untuk pergi ke Australia untuk apply WHP visa ya atau Working Holiday Visa. Apa aja sih sertifikasi bahasa Inggrisnya yang bisa digunakan dan bagaimana sih? Nah, kita akan bahas setelah ini ya. Oke, jadi kita ke pembahasan yang pertama, yakni jenis-jenis dari sertifikasi untuk WHV. Oke, jadi tahan dulu, jangan ragu dulu, jangan bimbang dulu, karena ternyata ada 4 sertifikasi bahasa yang bisa digunakan untuk apply WHV, teman-teman. Yang pertama itu ada IELTS, ya. Nah, nilai rata-ratanya yang dibutuhkan itu minimal 4,5. Kemudian yang kedua ada TOEFL IBT yang mana nilai keseluruhannya itu 32. Kemudian ada Pearson PTE Academy yang nilai keseluruhan minimalnya itu adalah 30. Dan yang terakhir ada Cambridge Assessment English yang nilai keseluruhannya itu 147. Nah, kita akan membahas salah satu yang paling banyak peminatnya, yakni IELTS, teman-teman. Nah, kenapa sih kok Miss Nadia bahas tentang IELTS doang? Ya karena aku itu pernah menjadi salah satu tutor IELTS di Flip Education, teman-teman. Dan kemarin pun aku juga menggunakan IELTS sebagai salah satu persyaratan untuk apply WHV ku ya. Jadi kita akan bahas dari mulai si IELTS ini aja dulu. Oke, yuk lanjut, kita akan membahas ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang IELTS. Apa sih itu IELTS dan kenapa kok dia itu digunakan paling banyak pada si WHV holder dan lain-lain. Ya, jadi IELTS itu sendiri adalah salah satu tes bahasa Inggris yang sekarang itu di Indonesia paling dibutuhkan, teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena IELTS itu dinilai tesnya itu benar-benar menyeluruh, yakni 4 skill dalam bahasa Inggris itu dinilai semua, teman-teman. Nggak cuma dari segi reading maupun listeningnya, tapi juga writing dan juga speaking ya. Jadi ada 4 komponen skill yang diujikan di IELTS. Yang pertama itu ada reading, yang kedua ada listening, kemudian yang ketiga ada writing, dan yang keempat ada speaking. Nah, gimana nih nanti sistemnya untuk real testnya ya. Jadi yang pertama yang akan diujikan itu akan ada listening, kawan-kawan. Listeningnya itu nanti berapa menit, Miss? Listeningnya itu sendiri dia kalau kemarin aku dapat 28 menit dan maksimal itu 30 menit aja untuk listeningnya. Dan soalnya ada berapa? Soalnya ada 40 ya. Jadi cuma 30 menit untuk audio listeningnya, dan itu tidak bisa di replay, tidak bisa di pause dan di utak-atik. Jadi dia hanya tinggal berjalan aja, kalian hanya tinggal fokus pada si soalnya yang 40 itu tadi. Oke, yang kedua itu ada reading, kawan-kawan, yang diujikan setelah si listening ini tadi. Reading ini dia dikerjakan dalam waktu 60 menit dengan soalnya itu berjumlah 40 juga. Jadi sama, 40 reading, 40 listening, namun pengerjaannya itu berbeda di menitnya aja, teman-teman ya. Reading. Kemudian yang ketiga itu ada writing. Ya. Jadi kalau misalkan writing itu apa aja nanti? Apa yang akan ditulis? Nah, nanti ada ya pembahasannya, perbedaannya. Nah, writing itu sendiri dia ada 2 task ya, teman-teman. Ada writing task 1 dan ada writing task 2. Dan di writing task 1 dan task 2 itu diakumulasikan dikerjakan dalam waktu 60 menit juga. Nah, 3 itu yang akan dilakukan di satu ruangan. Jadi setelah 3 itu selesai, nanti kalian langsung disuruh keluar ruangan. Kemudian kalian nanti akan nungguin urutan antrean kalian untuk tes speaking ya. Jadi tes speaking itu nanti terakhir, dan nanti dia itu dibutuhkan waktunya itu sekitar 15 menit aja. Dan di speaking itu dia ada 3 part. Jadi ada part 1, part 2, dan part 3 ya. Jadi nanti dipersiapkan, kalian bisa lihat contoh dari speaking IELTS di YouTube, banyak banget guys. Jadi kalian tinggal aja ke YouTube. Nah, untuk
yang writing ini tadi nih, kenapa kok tadi aku bilang nanti aku jelasin lagi lebih dalam lagi, karena di writing ini dia beda ya. Karena apa? Karena nanti ada IELTS itu IELTS akademik dan juga ada IELTS general training kawan-kawan ya. Kenapa kok ada dua? Nah, karena fungsinya sendiri juga berbeda. Jadi kalau IELTS akademik sendiri itu diperuntukkan untuk teman-teman yang mau apply S2 ataupun S1 di luar negeri ya. Jadi kalau misalkan kalian itu nggak cuma mau WHV, kalian mau juga coba ini cari beasiswa di luar negeri, itu kalian bisa ambilnya tes IELTS-nya itu yang akademik ya. Dan di writing-nya akademik itu nanti writing tas satunya berbeda kawan-kawan. Writing tas satunya akademik, nanti kalian akan diberikan data, diberikan tabel ataupun chart atau diagram. Nanti kalian disuruh untuk menjelaskan atau mendeskripsikan gambar tersebut, data tersebut ya. Kemudian yang kedua, ini ada IELTS General Training ya. Kalau yang IELTS General Training itu apa bedanya, apa fungsinya? Kalau yang namanya General Training, ya udah, General Training itu diperuntukkan untuk teman-teman yang khusus tujuannya hanya untuk bekerja saja. Jadi kalau kalian mau apply untuk WHV itu minimal itu kalian harus memiliki IELTS General Training dengan overall minimal itu 4,5 kawan-kawan ya. Jadi kalau misalkan kalian coba ini di website kalian udah dapat 4,5, cobain aja ya. Latihan aja di website itu banyak banget, kalian bisa cari di situ. Nah, kalau misalkan yang general training writingnya tadi disuruh ngapain? Nah, kalau untuk yang general training itu writing tas satunya kalian diberikan suatu kondisi dan kalian harus menulis surat berdasarkan kondisi tersebut. Suratnya bisa formal, bisa informal, bisa semi formal, teman-teman. Ya, itu dia. Dan overallnya berapa tadi? Overallnya diingat-ingat, untuk akademik dan juga untuk general training cukup 4,5 aja. Oke, paham ya dari sini ya. Kita akan lanjut nih. Nah, untuk tesnya sendiri nih, tesnya itu ada dua jenis. Yakni tesnya computer based test, yakni menggunakan komputer ngerjainnya, dan juga yang paper based test. Kalau yang paper ya kertas, kalian ngerjainnya nanti akan diberikan kertas. Sementara kalau di komputer nanti soalnya udah akan muncul di komputernya ya. Nanti komputernya gimana, misalnya kalau kita harus bawa laptop sendiri atau gimana? Enggak ya, jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian akan di provide apapun itu. Jadi bayarnya berapa nanti, berapa? 3.150, jadi 3.150, baik untuk akademik maupun general training itu sama aja, nggak ada bedanya teman-teman. Nah, bagaimana dengan tesnya nih? Apakah aku harus ke Pare, ataukah aku harus ke Jakarta atau kemana? Nah, kalian bisa pilih dari beberapa kota-kota besar yang sudah menyediakan IELTS ya. Salah satunya itu yang paling terkenal ya, Bali, Bandung, di Jakarta, terus Medan, Semarang, Surabaya, dan Jogja. Itu salah satu yang paling, bukan salah satu ya, salah beberapa yang paling banyak banget. Nah, kalau kemarin aku sendiri ambil yang di Jogja, kawan-kawan. Kenapa kok di Jogja? Padahal kan bisnya asli sini, asli Jawa Timur. Kenapa kok harus ke Jawa Tengah? Karena kemarin dinilai dari teman-teman nih, dari testimoninya teman-teman, itu di Jogja itu yang fasilitasnya itu dan pelayanannya itu paling oke, begitu. Jadi aku pilih di Jogja dengan sistemnya itu yang komputer, dan aku ambilnya yang akademik. Begitu kawan-kawan ya. Bagaimana tadi tentang biayanya, apakah sama? Iya teman-teman, jadi untuk biayanya sendiri sama. Untuk akademik dan general training itu sebesar 3.150 begitu ya. Jadi jangan khawatir.